Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa setiap bulan kita berjumpa dalam penspek Markas Inayah dalam rangka untuk mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami', yaitu kitab yang terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini terkait dengan akhlak yang mulia, yaitu perintah untuk menetapi kejujuran dan menjauhi kedustaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan atau beliau bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا." Kata Rasulullah SAW, wajib bagi kalian untuk komitmen dengan kejujuran. Sebab kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa untuk masuk ke dalam surga. Dan seseorang senantiasa komitmen dengan kejujuran dan berusaha untuk jujur dalam kehidupannya sampai kemudian dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ini merupakan hadis atau penggalan hadis ini memerintahkan kepada kita untuk komitmen dengan sifat jujur. Kemudian penggalan hadis yang kedua, Rasulullah SAW melarang kebalikannya. Beliau bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba." Jauhilah sifat dusta, sebab sifat ini menuntun kepada kekejian dan keburukan. Dan keburukan serta kekejian akan menuntun ke dalam neraka atau memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Tidaklah seseorang senantiasa melakukan kedustaan. Tidaklah seseorang senantiasa melakukan kedustaan dan berusaha untuk melakukan kedustaan sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka merupakan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menganjurkan kita untuk komitmen dan berhias dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlak kejujuran, dan juga memperingati kita dari akhlak yang buruk, yaitu kedustaan. Rasulullah SAW dalam penggalan pertama mengatakan, "Alaikum bisidqi," wajib bagi kalian untuk komitmen dengan kejujuran. Yang dimaksud dengan kejujuran di sini ada dua. Yang pertama, kata para ulama kita bahwa sidqul lisan, kejujuran lisan kita, kejujuran ucapan kita. Yang mana yang dimaksud dengan sidqul lisan ini adalah al-ikhbar bima waqa'al waqi' atau bima wafaqal waqi', yaitu kita mengabarkan sesuatu sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Itulah yang dimaksud dengan kejujuran di sini. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kabarkan yang menyelisihi realita dan menyelisihi fakta yang ada. Ini namanya sidqul lisan.
Dan ini merupakan makna yang paling masyhur dari as-sidqu ini. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari as-sidqu itu adalah as-sidqu fil iman. Kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesinkronan hati kita dan ucapan kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan ini kebalikan dari kata-kata dari istilah munafik, ya. Kebalikan dari istilah munafik, yaitu sidqul iman. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam sebagian bukunya. Yang pertama merupakan makna yang masyhur dari kejujuran, dan makna yang kedua merupakan makna yang lebih urgen dan lebih penting dibandingkan dengan makna yang pertama. Karena makna yang kedua berkaitan dengan keimanan, ya, dengan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak sinkron antara hatinya, ucapannya dan perbuatannya, maka khawatir dia terjatuh ke dalam kemunafikan. Yang mana keimanan yang dia tampakkan adalah putar morgana, adalah kedustaan, ya. Karena berbeda dengan apa yang dalam hati. Maka yang dimaksud dengan as-sidqu di sini adalah sidqul iman, ya. Kesinkronan, kesesuaian antara ucapan lisan kita dengan apa yang ada dalam hati kita serta dengan perbuatan kita. Ini yang disebut dengan as-sidqu. Kemudian beliau mengatakan fa inna sidqa yahdi ila al-birri. Karena perbuatan kebaikan atau karena perbuatan kejujuran akan menuntun kepada perbuatan kebaikan. Kata para ulama kita, hadis ini merupakan jumlah ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah itu adalah merupakan penyebab dari perintah Rasulullah SAW agar kemudian kita bersikap jujur. Karena kejujuran itu akan menuntun kita, membawa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya. Karena perbuatan kebaikan dan ketaatan laha ikhwan, punya saudara, ya. Sehingga ketika kita melakukan satu kebaikan, maka berpotensi untuk menyeru dan memanggil kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jikalau kita melakukan satu perbuatan kebaikan dengan sempurna, dengan berkualitas, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang yang mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepadanya ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, satu kebaikan membawa kepada kebaikan yang lain. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi ketika kita komitmen dengan kejujuran, maka komitmen ini akan membawa kepada kemudahan kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkataan dari sebagian para ulama salaf kita. Dia mengatakan atau mereka mengatakan jazaa'ul hasanati hasanatul lati ba'daha, bahwa imbalan bagi orang yang melakukan kebaikan adalah dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang setelahnya. Dan faktor ini adalah faktor ketika kita hidup di dunia, ya. Kebaikan ini yaitu wa inna sidqa yahdi ilal birri adalah kebaikan ketika kita di dunia. Kebaikan ketika kita di akhirat, wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan membawa kita untuk masuk dalam surga. Maka ketika kita komitmen dengan kejujuran dan berusaha untuk mewujudkannya, dimudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain di dunia, dan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka dalam penggalan ini Rasulullah SAW memerintahkan kita kepada satu perbuatan dan menyebutkan implikasi, menyebutkan pahala yang didapatkan oleh orang tersebut
ketika dia melakukan kebaikan itu. Dan pahala itu bukan cuma di dunia, didapatkan oleh seseorang ketika dia di dunia maupun ketika dia di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW dalam penggalan ini dia mengatakan, inna ar-rajula wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Bahwa seseorang senantiasa berusaha untuk berkata jujur atau berbuat jujur dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan itu sampai kemudian dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur, orang yang sangat jujur. Siddiqa, ya, itu adalah sigah mubalaghah, itu hiperbola, bahwa dia orang yang benar-benar jujur, orang yang sangat jujur. Karena kejujurannya dia lakukan berkali-kali dan dia komitmen dengan kejujuran yang dia lakukan tersebut sehingga kemudian dia digelari dengan siddiq, ya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebut sebagai as-siddiq dikarenakan menampakkan kejujurannya, ya, dalam keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggalan ini atau redaksi ini, dalam redaksi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang cara untuk mendapatkan kejujuran. Yaitu apa? Berlatih, melatih diri, membiasakan diri, ya. Ketika seseorang melakukan kejujuran, ya, dan berusaha untuk komitmen dan konsisten di atas kejujuran tersebut, berusaha sekuat tenaga, karena sifat jujur sifat yang berat, ya. Bukan sesuatu yang mudah. Apalagi pada zaman ini, sifat jujur merupakan sifat yang langka, ya, yang dimiliki oleh seseorang. Maka dia harus konsisten, komitmen, berusaha sekuat tenaga untuk bersifat dengan sifat jujur tersebut. Nah, ketika dia menampakkan keseriusannya untuk bersifat jujur, melatih dirinya, membiasakan dirinya, maka hatta yuktaba indallahi siddiq, maka Allah mencatat bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat jujur. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan di sini hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dalam riwayat yang hatta yakuna siddiqa. Kata para ulama kita, perbedaan maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan dia sebagai orang yang jujur di tengah masyarakat. Nah, kalau yang makna yang pertama tadi bahwa dalam kitab Lauhul Mahfuz hatta yuktaba indallahi siddiqa, atau dalam catatan amalan seorang hamba, ya, dia dicatat sebagai orang yang jujur. Tapi ketika dikatakan hatta yakuna siddiqa, ini kata para ulama kita menunjukkan bahwa kejujurannya ditampakkan di tengah masyarakat sehingga kemudian dia terkenal dan masyhur sebagai orang yang jujur di tengah-tengah masyarakatnya. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah peringatan untuk menjauhi sifat yang merupakan kebalikan dari sifat ini, yaitu sifat dusta. Beliau mengatakan wa iyyakum wal kadzib, katanya. Jauhilah sifat dusta, kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan dusta di sini adalah kadzbul lisan, dusta lisan kita. Yaitu apa? Al-ikhbar bima yukhaliful waqi', yaitu memberikan informasi yang tidak selaras dengan fakta dan realita yang ada. Dan ini merupakan bagian dari kemunafikan. Kenapa bagian dari kemunafikan? Karena berbeda fakta dan realita yang ada dengan yang kita kabarkan. Dan sifat orang munafik seperti itu, memutarbalikkan fakta. Apa yang ada dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia sebutkan dalam lisannya dan apa yang dia lakukan dengan perbuatan-perbuatannya. Maka sifat dusta merupakan bagian dari sifat munafik, orang-orang munafik. Bahkan merupakan sifat besar, ya, sifat yang paling utama yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa inna al-kadhiba yahdi ilal fujur, bahwa sifat dusta itu akan menuntun seseorang untuk melakukan kekejian dan kemaksiatan yang lainnya. Ya, ini sama dengan yang pertama.
Jikalau kebaikan itu memiliki saudara dan satu kebaikan yang kita lakukan akan membawa kepada kebaikan yang lainnya, maka demikian juga dengan keburukan. Keburukan yang satu akan membawa keburukan yang lain. Ya. Mereka saling menyeru, saling memanggil antara satu dengan yang lain. Jikalau kita melakukan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan maka kita akan dimudahkan untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini merupakan salah satu di antara hukuman bagi orang-orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjerumus ke dalam kubangan kemaksiatan, kubangan kekejian, sampai kemudian wa innal fujura yahdi ila nar, sampai dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi implikasi buruk dari kedustaan adalah membawa kepada kekejian yang lain, dan kekejian yang lain ini membawa kepada masuknya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Rasulullah bahwa seseorang, ya, berdusta dalam ucapannya dan berusaha untuk berdusta. Jadi dia membiasakan dirinya untuk melakukan kedustaan-kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai kemudian dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan yang pertama tadi, dalam riwayat yang lain, hatta yakuna kadzdzaba, sampai kemudian ditampakkan di tengah manusia sebagai seorang pendusta. Ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia, bahwa seseorang yang banyak berdusta, berulang kali melakukan kedustaan, maka dia akan dikenal dengan sifat itu. Sebagaimana juga dengan orang yang jujur, yang berkali-kali melakukan kejujuran dan menampakkan kejujuran meskipun ada resiko negatif baginya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut sebagai orang yang dikenal dan masyhur sebagai orang yang jujur di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini adalah hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun pelajaran yang bisa kita tampakkan atau bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk berhias dengan sifat jujur. Bahkan menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari sifat tersebut. Bahwa sifat jujur merupakan sifat yang utama dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala dari kejujuran disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang jujur akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan juga akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis ini bukan satu-satunya dalil bagi kita untuk melakukan sifat kejujuran ini. Masih ada dalil-dalil yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk bersifat jujur, menunjukkan pentingnya sifat yang satu ini, dan bagian yang merupakan sifat bagian terbesar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini melarang kita untuk melakukan kedustaan, ya, meskipun satu kali, ya, karena kedustaan itu akan memanggil perbuatan-perbuatan keburukan yang lainnya, sehingga kemudian dimudahkan baginya untuk melakukan perbuatan keburukan, dan hal itu kemudian berimplikasi negatif, yaitu ketika di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam sifat jujur ada keutamaan ketika di dunia dan keutamaan ketika di akhirat. Dalam sifat dusta juga ada
implikasi negatif dari perbuatan ini ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Kemudian hal yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan sifat jujur adalah dengan cara melatih diri. Jadi akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik, terkadang merupakan bagian dari watak kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dan memberikan kepada kita watak sejak kita kecil, ya, sejak kita lahir, sehingga kemudian kita mudah untuk bersifat dengan sifat tersebut karena itu merupakan watak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk pada diri kita ketika kita sejak kecil, sehingga kemudian tinggal kita poles, kita biasakan, ya, dan juga kita konsisten dan komitmen dengan sifat itu, sehingga kemudian kita bisa berhias dengan sifat tersebut. Sifat yang kedua adalah sifat yang bukan bagian dari watak kita. Ini masalahnya. Maka cara untuk mendapatkannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu apa? Membiasakan diri dan juga melatih diri untuk melakukan perbuatan tersebut. Karena ada sebagian dari kita yang punya watak, ya, yang mungkin kurang baik, maka ini merupakan ujian bagi kita agar kemudian kita beristihad, ya, bersungguh-sungguh membiasakan diri dan melatih sehingga kemudian kita bisa berhias dengan sifat-sifat tersebut, seperti sifat sabar, ya. Sebagian dari kita mungkin mudah emosi, apalagi ketika usia muda dan lain sebagainya, maka bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang sabar. Demikian juga dengan sifat jujur, ya. Kita sulit untuk jujur karena takut dengan hukuman, ya, takut dengan implikasi negatif dari kejujuran itu, maka bukan berarti kita tidak bisa jujur. Caranya adalah dengan membiasakan diri, melatih diri, bergaul dengan orang-orang yang jujur, dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kejujuran dan diberikan kejujuran, dan sehingga kemudian kita bisa berhias dengan sifat yang mulia ini. Adapun dengan sifat-sifat yang buruk, maka kita berdoa agar kemudian dijauhkan dari sifat-sifat ini. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang tidak baik. Bahkan ketika kita bercermin, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdoa, ya Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau buat bentukku ini sempurna, maka sempurnakan akhlakku. Ya, maka ini merupakan hidayah, merupakan anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kemudian kita berdoa dengan doa-doa seperti ini, ya, agar mendapatkan akhlak yang mulia, dan juga berusaha sekuat tenaga melatih diri dan membiasakan diri dengan akhlak ini sehingga kemudian kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia ini. Dan jangan lupa terkait dengan pergaulan kita, ya, maka berusaha untuk mencari orang-orang yang berakhlak mulia, berinteraksi dengan mereka, bersahabat dengan mereka, ya, sehingga kemudian bisa memberikan efek pengaruh yang baik ke dalam akhlak yang kita miliki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita ilmunya dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.